Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mukarramin wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita di dunia ini dilihat dari sudut pandang umur terbagi kepada 3 fase. Fase yang pertama yaitu masa kanak-kanak. Fase yang kedua yaitu masa remaja. Dan fase yang ketiga yaitu masa tua. Yang pertama yaitu fase kanak-kanak. Pada masa ini, kita diibaratkan seperti seorang raja. Apa yang kita minta orang tua menurutinya. Apa yang kita mau harus tercapai. Kita disayang, kita dimanja. Apa yang kita inginkan, maka harus terwujud. Kadang-kadang di saat orang tua tidak mempunyai uang, bahkan mereka rela berhutang. Yang penting apa yang kita inginkan terwujud dan tercapai. Fase yang kedua yaitu masa remaja, masa muda, masa dewasa. Inilah fase yang sangat menentukan dalam hidup kita. Jika pada masa ini kita bisa melewatinya dengan benar, maka ke depannya hidup kita akan lebih terarah. Masa ini adalah masa yang paling berat tantangannya. Cukup rentan terpengaruh oleh lingkungan. Jika mereka berada dalam lingkungan yang rusak, maka rusaklah mereka. Baik itu lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Di rumah, mereka dididik dengan benar, ditanamkan nilai-nilai ketauhidan, keimanan, adab, dan akhlak. Begitu juga lingkungan masyarakat. Mereka bergaul dengan pemuda-pemuda yang baik, pemuda yang salih, pemuda yang beribadat, pemuda yang berilmu, pemuda yang bertakwa. Dan lingkungan pendidikan, baik itu pendidikan umum ataupun pendidikan agama. Mereka berada dalam lingkungan yang baik. Jadi 3 lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan pemuda ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tugas orang tua bukan cuma memberikan nafkah, bukan cuma memberikan pakaian, sandang, pangan, dan lain sebagainya, tetapi orang tua memberikan pendidikan. Kebanyakan pemuda sekarang ini karena kurangnya pendidikan perhatian orang tua, tidak ditanamkan nilai-nilai ketauhidan, keimanan, tidak diajarkan tentang perkara-perkara agama, sehingga mereka dididik oleh lingkungannya sendiri. Mereka dididik oleh zamannya sendiri, sehingga mereka tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang jauh dari agama. Pemuda-pemuda yang rusak, pemuda-pemuda yang rusak moralnya. Maka di saat pemuda ini jauh daripada tuntunan agama, maka disinilah kesalahan orang tua karena tidak memberikan pendidikan-pendidikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah mendengar pemuda berkata hidup cuma sekali, jadi santai aja, pergunakanlah untuk foya-foya. Masih banyak waktu untuk bertobat kepada Allah. Maka perkataan ini perkataan yang sangat salah dan menentang dengan ajaran agama.
Padahal malah sebaliknya, masa mudalah masa kita beribadah. Tubuh masih sehat, otot masih kuat, pikiran masih akurat. Masa muda adalah waktu yang tepat untuk kita mencari ilmu. Karena kalau sudah menikah berkeluarga, tinggal sedikit waktu kita untuk menimba ilmu agama. Masa mudalah waktunya untuk bekerja dan berkarya. Memang berat beribadah di waktu muda. Di saat kawan-kawan kita yang lain sibuk mengejar dunia, kita malah sebaliknya mempergunakan waktu untuk mengejar akhirat. Di saat pemuda-pemuda yang lain sibuk di warung kopi dengan game online-nya, sementara kita menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Di saat pemuda-pemuda yang lain sibuk dengan wanita, berpacaran tanpa hubungan yang sah, sementara kita terus berbenah diri, berusaha untuk menjadi seorang manusia, yaitu suami dalam hubungan yang sah, yakni pernikahan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi yadi syubbanil amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat, dan di telapak kaki pemudalah kehidupan umat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, wazatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidzati. Eksistensinya pemuda demi Allah dengan ilmu dan takwa. Apabila keduanya tiada, maka tiada jati diri pada pemuda tersebut. Kalau kita ingin melihat bagaimana keadaan agama pada masa depan, 30 tahun, 50 tahun ke depan, maka lihatlah pada pemuda-pemuda sekarang ini. Jika pemuda sekarang ini rusak moralnya, bobrok akhlaknya, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana nasib agama ke depannya. Tetapi sebaliknya, jika pemuda sekarang ini pemuda yang berilmu, bertakwa, beramal salih, maka insya Allah Islam ke depannya, agama ke depannya akan terpelihara dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fase yang ketiga yaitu masa tua. Di saat Allah telah menegur kita yang bahwa kita tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini dan akan mendekatkan diri dengan kuburan, rambut yang putih di kepala menjadi tanda yang bahwa kita tidak akan lama lagi. Maka memang sepatutnya dan selayaknya bagi orang yang sudah tua untuk beribadah kepada Allah. Jadi jika ada orang tua yang masih lalai dengan dunia ini, tidak mengerjakan perintah Allah, maka inilah orang tua yang rugi, yang tidak sadar yang bahwa mereka tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Maka semasih Allah memberikan waktu kepada kita kadang-kadang yang tidak lama lagi ini, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu tersebut untuk beribadah, memperbanyak amal-amal sebagai bekal kita hidup di dunia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.